Kali ini saya mau sampaikan sharing yang cukup unik judulnya, yaitu merasa tersaingi. Nah, ini satu pertanyaan yang kita semua dalam hidup kita pasti akan ngalami, walaupun di dalam degree, dalam level yang berbeda-beda, yang namanya persaingan. Oke, ya karena akan ada persaingan kakak beradik. Persaingan sesama pengusaha, sesama artis, persaingan sesama selebgram, persaingan sesama hamba Tuhan, persaingan bisnis, persaingan dalam segala bidang ada yang namanya persaingan. Dan karena itu kadang-kadang ada momen tertentu kita merasa tersaingi. Ya, apalagi ketika kita merasa orang lain seolah-olah dapat momentum lebih kuat dari kita, lebih maju dari kita, punya kesempatan lebih besar dari kita, lebih cepat naik dari kita, lebih disukai dari kita. Ya, ketika seolah-olah angin yang dari Tuhan itu berembus lebih luar biasa untuk hidup mereka dibandingkan dengan kita. Ketika kita mulai dibandingkan antara kita sama mereka, mereka lebih daripada kita. Nah, pertanyaannya ketika kita ada di dalam situasi seperti itu, ya merasa tersaingi kayak gitu, apa respon kita? Ya. Dalam Alkitab, ketika Daud sedang dapat angin dari Tuhan, disertai Tuhan, menang mengalahkan Goliat, terus kemudian para perempuan di Israel menyanyikan lagu bahwa Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Ini Saul rajanya, tapi dianggap kelasnya cuma ribuan. Sedangkan Daud newcomer, pendatang baru, tapi kelasnya dianggap berlaksa-laksa. Wah, Saul dengar itu nggak terima, dia ngamuk, dia muncul iri hati, jengkel hatinya. Sampai suatu saat responnya Saul, dia lihat ada kesempatan, dia luncurkan tombaknya untuk membunuh Daud. Tapi karena Daud disertai Tuhan, akhirnya terluput tombak itu. Daud selamat. Tapi responnya Saul ketika merasa tersaingi, dia coba bunuh Daud. Coba Anda renungkan itu. Demikian pula dengan Kain. Dalam kisah Kain dan Habel, dua-duanya kakak beradik sama-sama mempersembahkan persembahan untuk Tuhan. Tapi persembahan Kain gak diterima, persembahan Habel diterima. Coba Anda renungkan. Yang kakaknya gak dianggap, yang adiknya wah sangat dianggap. Panas hati Kain, marah, kecewa, campur aduk jadi satu. Akhirnya apa yang terjadi? Kain bunuh Habel. Kain serang Habel. Itu respon Kain ketika dia merasa tersaingi. Dalam Alkitab saudara juga bisa menemukan suatu kali murid-murid Yesus sendiri satu dengan yang lain gak mau kalah. Mereka berdebat untuk memperebutkan siapa yang terbesar di antara mereka. Coba Anda renungkan. Ya, ibaratnya kalau di zaman kita sekarang ini kan murid-murid Yesus ya. Berarti ini sesama anak Tuhan, sesama hamba Tuhan. Ya, itu istilahnya nggak mau kalah satu dengan yang lain. Siapa yang lebih besar? Ya, siapa penginjil yang lebih terkenal? Siapa nabi yang lebih peka? Siapa gembala sidang yang gerejanya lebih besar? Ya, siapa anak Tuhan yang lebih diberkati, lebih maju? Saya mau ngomong sama saudara, persaingan secara manusia itu terus akan muncul. Tapi ketika kita merasa tersaingi, ini pertanyaan yang perlu kita ajukan sama diri kita masing-masing. Apa respon kita saat merasa tersaingi? Sadarkah saudara bahwa respon kita ketika sedang tersaingi itu akan menentukan apakah di babak berikutnya kita jadi turun atau kita bisa malah makin maju. Nah, ini ditentukan oleh respon kita. Coba Anda pelajari dalam Alkitab.
Saul karena dia responnya negatif, dia merasa tersaingi sama Daud, terus dia mau celakakan Daud. Akhirnya yang terjadi adalah Saul ditolak jadi raja, Saul kehilangan perkenanan Tuhan, dan benar-benar Saul celaka, Saul mati, dan dia kehilangan kerajaannya. Walaupun ketika pertama kali dia lakukan itu, dia mau celakai Daud, seolah-olah keadaan berbalik. Daud yang tadinya sudah dipuji-puji, tiba-tiba dalam sekejap kehilangan segalanya. Daud terlunta-lunta, Saul sangat berkuasa, ya Saul mengejar-ngejar Daud. Jadi untuk sesaat dengan caranya Saul itu dia menang angin. Tadinya Daud yang menang angin, sekarang dia yang menang angin, tapi cuma sebentar. Setelah itu di babak berikutnya, Saul celaka, Saul mati, Saul binasa. Saya mau ngomong sama saudara, kalau respon kita salah ketika kita merasa tersaingi, itu akan jadi bumerang. Awalnya kayaknya kita menang, awalnya kayaknya kita puas. Tapi akhirnya itu akan merugikan kita sendiri, itu akan mencelakakan kita sendiri. Gak ada baiknya kita ketika merasa tersaingi terus kemudian bereaksi negatif. No. Mari kita belajar dari kesalahan Saul ini. Sama juga dengan Kain. Ketika Kain iri hati, terus dia mencelakai adiknya, akhirnya apa yang terjadi? Saul ditolak. Saul harus lari dari hadirat Tuhan. Saul jadi pelarian. Coba Anda renungkan itu. Dia kehilangan anugerah, dia kehilangan perkenanan Tuhan, dia kehilangan blessing yang dari Tuhan dalam hidupnya. Kenapa? Ya, karena responnya salah ketika merasa tersaingi. Jadi penting sekali buat kita yang sedang dalam situasi merasa tersaingi untuk mewaspadai diri kita sendiri. Jangan sampai kita tergoda untuk bereaksi negatif, gantian menjelek-jelekkan, menyerang, menjatuhkan orang lain. Karena walaupun kayaknya secara daging itu sangat menggoda dan memuaskan ego kita, tapi hal yang seperti itu tidak akan pernah membawa kebaikan bagi kita. Mari kita doa sama Tuhan supaya Tuhan beri hikmat, supaya Tuhan beri anugerah, sehingga kita bisa memberikan respons yang baik, yang berkenan, dan yang menyenangkan hati Tuhan. Dalam hidup saya sendiri, dalam pelayanan saya sendiri sebagai hamba Tuhan selama bertahun-tahun, saya menyadari ada waktu-waktu tertentu di mana Tuhan itu ngasih angin sama saya. Sehingga seolah-olah saya maju dengan begitu cepat, berkembang begitu luar biasa, dan itu momen yang indah, perasaan kita melambung, luar biasa sekali. Tapi sekian lama saya alami, sementara saya ngalami dapat angin dari Tuhan seperti itu, kadang-kadang itu bisa berdampak buat orang lain. Bisa berdampak buat hamba Tuhan lain atau gereja lain yang kena dampaknya gara-gara kemajuan kita. Nah, itu nggak mudah. Ya. Dan setiap kali saya perhatikan kalau responnya negatif, justru itu akan memperburuk keadaan. Jadi kita harus ngerti. Jadi ada momen dalam hidup saya ngalami dapat angin dari Tuhan. Tapi sebaliknya ada juga momen di mana yang dapat angin adalah orang lain. Karena Tuhan bebas, mau pakai siapa saja Tuhan bebas, mau bekerja melalui siapa saja, dan Tuhan tidak hanya bekerja melalui kita, Tuhan punya banyak anak, dan Tuhan juga mau berkati semua anak-anaknya, Tuhan mau pakai semua orang yang lain. Dan ketika Tuhan pakai orang lain, Tuhan ngasih angin yang kuat sama orang lain, kadang-kadang itu berdampak juga ke kita. Ya, apalagi kadang-kadang ada banyak orang Kristen yang tidak dewasa rohani. Seperti yang dialami oleh Daud dan Saul. Ya, ketika Daud mengalahkan Goliat, dapat angin dari Tuhan. Nah, yang membuat panas Saul sebenarnya bukan karena Daud mengalahkan Goliat, tapi karena ada perempuan-perempuan Israel yang menyanyi, ya Saul mengalahkan beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa, dibanding-bandingin. Marah saudara. Kadang-kadang yang gak enak adalah ketika orang lain yang dapat angin, ya, terus kita dibanding-bandingin sama orang lain. Kayaknya kelas kita beribu-ribu tapi orang lain berlaksa-laksa. Nah, itu kadang-kadang membuat hati jadi tidak enak. Dan kalau kita nggak jaga hati, respon kita bisa jengkel, bisa kecewa, bisa marah. Dan kalau kita tergoda seperti itu, akhirnya merusak.
berkat yang spesial yang sebenarnya Tuhan kasih sama kita. Kita harus sadar bahwa dalam hidup setiap orang itu punya berkatnya masing-masing. Punya bagiannya masing-masing, gak perlu iri. Orang lain diberkati, tidak berarti berkat kita kurang. Tuhan punya berkat buat kita sendiri, Tuhan punya waktu buat kita sendiri. Dan kalau kita bisa meresponi dengan baik, ketika Tuhan bekerja melalui orang lain, akan tiba momennya. Tuhan juga bekerja di dalam kehidupan kita, memberikan kita kemenangan dan terobosan yang luar biasa. Sehingga semuanya sama-sama maju, sama-sama dipakai Tuhan, sama-sama diurapi Tuhan, dan mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Nah, Tuhan ajari saya bagaimana bersikap dengan benar ketika kita melihat orang lain yang dapat momentum, dapat angin. Dan seolah-olah kita yang dalam posisi kayak terdesak, kita dalam posisi yang tersaingi. Ya, Tuhan suruh saya belajar dari Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini hebat sekali. Dia awalnya yang merintis pelayanan, memberitakan Injil sehingga pertobatan terjadi. Terus kemudian dia membaptis banyak orang. Termasuk Tuhan Yesus sendiri dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Tapi setelah beberapa waktu, sekarang angin Roh Kudus bergerak atas pelayanan Tuhan Yesus sehingga orang banyak berbondong-bondong datang kepada Yesus. Orang banyak yang tadinya dibaptis oleh Yohanes Pembaptis sekarang rombongan massa yang lebih besar itu datang minta dibaptis oleh Tuhan Yesus. Walaupun yang membaptis bukan Tuhan Yesus tapi murid-muridnya. Tapi anginnya ke sana. Dan kemudian ini bisa menimbulkan situasi yang gak mudah untuk Yohanes Pembaptis. Nah, mari kita baca. Responnya Yohanes Pembaptis ini luar biasa ketika mengalami situasi seperti itu. Yohanes 3 ayatnya yang ke-26 dan 27. Lalu mereka datang kepada Yohanes dan berkata kepadanya, Rabi, orang yang bersama dengan engkau di seberang sungai Yordan dan yang tentang dia engkau telah memberi kesaksian. Dia membaptis juga dan semua orang pergi kepadanya. Nah, ini bicara tentang Tuhan Yesus. Ya. Mari kita lihat ketika dapat laporan seperti itu, responnya Yohanes Pembaptis di ayat 27. Jawab Yohanes, tidak seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi Yohanes Pembaptis tidak jengkel, tidak marah, tidak menjelek-jelekkan Yesus, tidak menyerang, tidak melakukan yang negatif. Hebatnya Yohanes Pembaptis bisa berbesar hati. Jadi saya mau berdoa di dalam nama Tuhan Yesus anugerah untuk bisa berbesar hati saat merasa tersaingi. Tuhan curahkan dalam hidup saudara. Tuhan curahkan dalam hidup saya. Amin. Haleluya. Ini penting sekali karena itulah Yohanes Pembaptis itu dimuliakan secara luar biasa. Dan Tuhan pilih, Tuhan urapi dia luar biasa. Satu lagi contoh yang saya sangat salut, contoh untuk bisa berbesar hati, itu adalah Pastor David Yonggi Cho. Pada zamannya, Tuhan pakai dia luar biasa untuk pertumbuhan gereja. Angin Roh Kudus berhembus kencang sekali dalam pelayanannya. Gerejanya bertumbuh pesat dan dia jadi gereja terbesar di dunia. Orang-orang dari seluruh dunia datang untuk belajar untuk bagaimana pertumbuhan gereja. Jadi kalau saudara melihat gereja manapun yang bertumbuh di seluruh dunia, gereja terbesar manapun, itu kebanyakan dilahirkan, inspirasinya dapat remanya dari Pastor David Yonggi Cho. Ini legend. Ya, ini orang yang luar biasa. Akan tetapi yang namanya Roh Kudus terus bergerak kan? Ya, Roh Kudus tidak berhenti hanya di satu masa. Roh Kudus tidak hanya mau pakai satu orang, Roh Kudus mau pakai semua orang. Akhirnya muncul kegeraan-kegeraan yang lain yang luar biasa besar, bahkan lebih besar. Ya, sekian waktu terakhir ini, sekian tahun terakhir ini Tuhan munculkan Nigeria. Pastor E.A. Adeboye. Tuhan pakai dia. Jadi ngalami momentum yang luar biasa. Angin Roh Kudus berhembus kuat. Dan gereja yang digembalakannya bertumbuh jadi gereja yang berlipat-lipat kali-kali ganda. Lebih besar dari gereja yang digembalakan oleh Pastor Yonggi Cho. Padahal dulunya Pastor E.A. Adeboye ini
datang juga ke Korea belajar dari Pastor Yonggi Cho. Tapi sekarang Roh Kudus pakai Pastor E.A. Adeboye membangun gereja yang lebih besar. Hebatnya saudaraku, responnya Pastor Yonggi Cho bukannya jengkel, bukannya kecewa, bukannya iri, bukannya menjelek-jelekkan, bukannya menyerang. Pastor Yonggi Cho ini berbesar hati. Bahkan dia undang Pastor E.A. Adeboye datang ke Korea dan minta didoain. Wow. Pastor Yonggi Cho minta Pastor E.A. Adeboye doain. Dan itu difoto. Foto itu ditempel di museum yang ada di Nigeria. Terus orang dari seluruh dunia yang datang ke sana ngelihat foto itu. Saya pun waktu belajar di Nigeria ngelihat foto itu. Dan mereka yang di Nigeria sangat bangga sekali. Karena sekarang Pastor E.A. Adeboye itu Tuhan pakai luar biasa. Bahkan Pastor Yonggi Cho minta didoakan. Dan kemudian difoto didoain Pastor E.A. Adeboye. Wow. Buat Pastor E.A. Adeboye yang dapat angin. Buat Nigeria yang dapat angin itu sesuatu yang wow, amazing. Luar biasa favor dari Tuhan. Tapi Anda harus ngerti di sisi yang lain. Kalau kita jadi Pastor Yonggi Cho itu belum tentu mudah kalau hati kita nggak besar. Ya itu belum tentu enak. Foto kita dipajang, didoain dan dibandingkan ini beribu-ribu itu berlaksa-laksa. Itu nggak gampang. Tapi yang luar biasa dari Pastor Yonggi Cho yang saya salut dan super salut. Dia ngelihat semuanya itu dan dia berbesar hati. Dia ngelihat semuanya itu dan dia sangat berbesar hati, dia meresponnya dengan positif, dia mendoakan, dia memberkati Pastor Adeboye. Itu yang namanya punya jiwa besar, itu respon yang berkenan di hati Tuhan, itu respon yang menyenangkan hati Tuhan. Itu sebabnya sampai akhir hidupnya Pastor Yonggi Cho ini benar-benar mengalami kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Jadi ini teladan bagaimana kita harus berbesar hati, belajar ya. Yang pertama kuncinya tetap fokus sama Tuhan. Ketika Anda merasa tersaingi, tetap fokus menyenangkan hati Tuhan. Jangan fokus membanding-bandingkan diri. Siapa lebih besar? No. Fokusnya bukan saya lebih hebat atau kamu lebih hebat, saya lebih sukses atau kamu lebih sukses. Fokusnya nama Tuhan disenangkan. Kalau itu fokus kita dan Tuhan disenangkan, itu cukup. Itu menyenangkan hati Tuhan, itu berkenan. Akhirnya Tuhan yang memberkati kita. Itu yang pertama. Kunci yang kedua, belajar berbesar hati. Kalau kita jiwanya sempit, kita malah bereaksi negatif, akhirnya kita kehilangan anugerah. Tapi kalau kita bisa berjiwa besar, kita meresponi dengan positif, akhirnya Tuhan yang angkat kita, Tuhan berkati kita. Justru dalam kerendahan hati seperti itu, justru ketika kita meresponi positif, kita malah bisa evaluasi diri dengan lebih baik. Dan kita bisa belajar lebih cepat dan akhirnya kita malah mengalami kemajuan yang lebih luar biasa. Jadi hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar. Saat merasa tersaingi, belajarlah nomor 1 menyenangkan hati Tuhan. Nomor 2 berbesar hati. Ada suatu pengalaman gereja kita di Solo, yaitu Pak Obaja. Ketika gereja kita masih awal ya, tapi Tuhan kasih angin yang kuat sehingga kita bertumbuh kencang. Tapi di saat yang sama pada waktu itu ada gereja yang lain yang bertumbuhnya juga kuat sekali. Angin Roh Kudusnya kencang sekali. Bahkan lebih kuat dari kita. Sehingga akhirnya apa? Sebagian jemaat pindah. Dan yang lebih nggak gampang, bukan cuma jemaat, semua pemain musik kita ditarik semuanya, di full time semuanya di sana. Kita yang tadinya ibadah full band, full music, sekarang nggak ada pemain musik sama sekali. Sampai akhirnya Pak Obaja harus menghubungi Pak Agung yang kemudian diangkat jadi ketua departemen musik kita pada waktu itu. Dan Pak Agung waktu itu hanya bisa main 3 nada, yaitu C, F, G. Jadi lagunya kalau mau nyanyi harus ngikuti dia dulu gitu. Dia bisa enggak untuk main musiknya. Jadi tadinya full band music, sekarang cuma keyboard saja.
Saya mau ngomong begini sama saudara, itu nggak gampang. Dalam situasi seperti itu nggak mudah. Tapi hebatnya, sekalipun mengalami keadaan yang tidak menyenangkan seperti itu, Pak Obadja berbesar hati. Pak Obadja tidak kecewa, pahit hati, marah, menyerang gereja itu. No. Pak Obadja hanya fokus menyenangkan hati Tuhan. Dan kalau Tuhan izinkan semuanya terjadi seperti itu, ya sudah. Ya, dia tetap, ya sudah. Dia ulangi lagi, dia bangun dari awal, dia lakukan yang terbaik, dia fokus untuk menyenangkan hati Tuhan, membangun apa yang dia bisa bangun, dan ternyata itu menyentuh hati Tuhan, ternyata itu menyenangkan hati Tuhan, dan itu mendatangkan anugerah Tuhan yang besar, sehingga angin Roh Kudus lebih kuat, lebih kencang, dan gereja kita mengalami pertumbuhan yang luar biasa sampai hari ini. Tuhan berkati kita melimpah-limpah. Saya mau ngomong sama saudara, kalau kita fokus sama Tuhan, kita bisa berbesar hati, kita meresponi dengan positif, akan ada anugerah dan berkat spesial yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi, buka hati saudara dan ketikkan di kolom komen, respon positif. Oke, respon positif. Jangan lupa di channel JSM, saudara subscribe, like, dan sharekan video ini kepada teman-teman Anda yang lain sehingga lebih banyak orang yang belajar fokusnya sama Tuhan dan belajar berbesar hati sehingga anugerah Tuhan dilimpah-limpahkan atas kita dan tubuh Kristus bersatu, keluarga kita bersatu. Anugerah Tuhan yang lebih heran, lebih ajaib Tuhan curahkan dalam hidup kita semuanya. Amin. Salam keluarga Allah, Tuhan memberkati.